warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, sehingga kita bisa menikmati bulan yang istimewa ini dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas hadis yang menjelaskan tentang zakat. Yang pertama, hadis menyebutkan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. 5. Jadi kalau ada pondasi satu saja yang tidak dibangun, maka itu menyalahi aturan. Dalam konstruk bangunan itu biasa disebut dengan mall praktek ya, atau ada kecurangan. Saya dulu pernah menangani bagian proyek-proyek pembangunan. Itu setelah pembangunan selesai biasa ada pemeriksaan dari pusat, entah itu oleh lembaga yang diberi amanat untuk memeriksa itu. Kurang 1 senti saja itu sudah pelanggaran, dan dia harus mengembalikan. Ini keuntungan 1 senti ini kemana uang? Ukurannya ini 4 meter ketinggiannya, diukur kurang dari 4 meter. Itu saja pelanggaran berat. Apalagi jika kemudian ada salah satu pondasi yang itu adalah pondasi dari keislaman kita, kemudian tidak kita bangun, tidak kita bikin. Apa itu syahadatu alla ilaha illallah? Mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Itu 1. Pondasi 2 adalah wa iqamis sholat. Sehingga Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholah wa yu'tuz zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka, ya, sampai mereka itu mengucapkan kalimat syahadat. Maka kalau kita berperang melawan orang kafir, dia terdesak, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, saat itu juga senjata kita taruh. Pernah 1 kasus, kemudian sudah terdesak mengucapkan syahadat, kemudian ada sahabat yang tidak naruh. Ditanya, kenapa kamu tidak naruh? Dia ini pura-pura Nabi. Dia pura-pura ini supaya tidak saya bunuh saja. Dari mana kamu tahu dia pura-pura? Wong itu terkait dengan isi hati orang. Jadi yang kita hukumi adalah apa yang diucapkan. Yang kedua, sampai mendirikan sholat. Jadi kalau kita ini sudah beriman, orang muslim tidak sholat, itu berat hukumannya, karena itu pelanggaran berat. Jangankan itu Bapak Ibu, Madzhab Imam Syafi'i itu kalau kita sholat sampai 3 kali gerakan kita batalkan, itu disuruh berwudu lagi. Allah, tak jadi. Allah, tak jadi. Itu maksimal 3 kali.
Allah, nggak jadi lagi. Itu suruh wudhu lagi. Kenapa? Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, saat itu Allah sudah hadir. Saat Allah sudah hadir, kemudian kita batalkan kontrak kita dengan Allah. Wah, itu kan mengecewakan sekali. Awakmu iki yo wis nyeluk aku Allahu Akbar, aku teko dibatalno, di-cancel kontraknya itu. Kan menyakitkan itu. Kita dapat kontrak di-cancel. Ustaz saja dapat jadwal di-cancel. Iku loro hati ini. Ya. Maka sholat ini hati-hati. Jangan sampai kita ini meremehkan sholat kita. Yang ketiga, setelah sholat itu loh, wa iqamis sholat, sehingga tadi hadisnya hatta yu'tu zakat tadi. Syahadat, sholat, zakat. Maka Bapak Ibu yang memiliki kekayaan kemudian mencapai nisab, batas minimal dikenakan zakat, baik itu kuantitasnya maupun masa waktunya, maka harus segera dikeluarkan zakat. Baru setelah zakat itu wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Jadi kalau orang haji kemudian tidak mengeluarkan zakat, itu aneh. Karena orang yang menunaikan ibadah haji itu berarti dia memiliki kemampuan finansial. Berarti hartanya itu sudah mencapai nisab. Sekarang kita hitung ongkos haji itu berapa? Hitunglah 36 juta. Sangunya hitungnya 5 juta. Syukurannya hitunglah nggak mungkin 5 juta minimal. Sudah berapa tadi? 46. Oleh-olehnya 5 juta nggak mungkin Bapak Ibu. Itu umroh, kalau haji lebih itu 10, sudah 56. Harta yang ditinggalkan untuk keluarganya selama haji. Hitunglah 1 bulan 5 juta. Sudah berapa itu? Sudah kena nisab itu. Maka harus dikeluarkan dulu zakatnya. Wa hajjil baiti, baru haji. Wa shaumi ramadhana. Ya, ada 5 pondasi itu. Fa idza fa'alu dzalika, kalau sudah melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Sudah aman. Aman, tidak akan diperangi oleh Rasulullah. Illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi harus hati-hati. Ini ketetapan yang tidak boleh kita menghindar. Jadi hati-hati dengan zakat. Nah, selama ini kita berpikir tentang sedekah, seringkali kemudian melupakan zakat. Nah, ini. Lalu apa itu zakat? Nah, ini. Zakat itu artinya suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Jadi kita mengeluarkan zakat itu supaya harta kita berkembang, berkah, bersih dan baik. Itulah disebut dengan halalan thayyibah. Kita memperoleh rezeki halal, tapi tidak kita zakati, tidak kita sedekahi, tidak thayyib. Jadi kalau ingin harta kita berkembang, ya harus dizakati. Kalau ingin harta kita itu berkah, harus dizakati. Kalau ingin harta kita ini terus tumbuh, tidak pernah habis, maka harus dizakati. Kalau ingin harta kita ini bersih, juga harus dizakati. Maka zakat itu ada 2 macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Apa itu zakat mal? Yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu.
Jadi mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu. Itu berarti ada hitungannya. Yang telah mencapai satu nisab, batas minimal atau mencapai satu titik poin kuantitas tertentu, satu nisab, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya. Nanti siapa saja itu. Jangan sampai kita salah memberikan zakat itu kepada yang tidak berhak menerimanya. Kalau itu sampai terjadi, kita harus mengganti. Karena tadi belum sampai kepada yang berhak menerimanya. Dengan ketentuan harta itu milik sempurna, maka harta hasil curian, hasil korupsi itu tidak kena zakat. Karena dia harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Orang kaya, pejabat, korupsi. Nah, harta yang dikorupsi itu meskipun 1 M, tidak kena zakat itu. Kenapa? Karena harta itu bukan miliknya, harus dikembalikan ke negara. Mencapai usia 1 tahun dan bukan merupakan barang tambang. Karena barang tambang itu belum berbentuk harta. Sementara zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadan berakhir. Baik laki-laki, baik wanita, baik dewasa, baik anak kecil. Anak kecil, baik budak maupun merdeka, tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Maka sekali lagi zakat itu wajib, sehingga menghindari zakat dengan sengaja, maka dia kafir. Jadi hati-hati. Analogi zakat itu sama dengan kotoran. Tathhirun nafsi. Mengeluarkan zakat sama seperti mengeluarkan kotoran dalam tubuh. Jika disimpan akan bau. Ibarat orang yang suka mendonorkan darahnya, semakin bagus kualitas darahnya. Harta sampai iso kita keluarkan zakatnya, dikasih Allah lagi yang baru, keluarkan terus, kasih lagi yang baru, keluarkan terus. Sehingga harta itu mengalir, berkembang, bersih, sehingga membawa keberkahan. Ibarat mobil yang sering diganti olinya, semakin bagus mesinnya. Artinya dengan berzakat menjadikan harta kita semakin bersih. Nah, apa saja harta yang harus dikeluarkan zakatnya? 1, an-naqdani. An-naqdani di sini adalah emas dan perak. Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Masuk di dalamnya perhiasan. Masuk di dalamnya perhiasan. Nah, sekarang ini kan perhiasan bermacam-macam. Ya, perhiasan bermacam-macam. Kemudian al-an'am, hewan ternak. Bisa bentuknya unta kalau di Arab,
Kalau di kita bentuknya sapi, al-ghanam kambing. 3 jenis ini. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Unta, sapi, kambing. Ayam tidak masuk. Ayam tidak masuk. Ternak ayam tidak masuk. Nanti dihitung saja ayam ini kalau dijual lakunya berapa, tapi juga repot itu. Ats-tsamaru wal hubub. Jadi hasil pertanian. Hasil pertanian. Hasil pertanian itu adalah bahan makanan pokok kita itu. Kalau kita ini padi, sayuran tidak kena. Karena sayuran ini kalau tidak laku sehari 2 hari, rusak barangnya. Harta terpendam. Harta terpendam itu bisa kita menemukan harta karun dan sebagainya. Syarat orang yang wajib zakat muslim. Maka tadi anak-anak dia belum masuk Islam, saudara kita belum masuk Islam, maka dia tidak kena zakat fitrah. Jadi kalau orang non muslim kaya, dia tidak kena zakat, hanya kena pajak. Hanya kena pajak. Maka kalau bapak ibu ingin aman, tidak kena wajib puasa, tidak kena wajib zakat, sebelum Ramadan murtad dulu. Habis Ramadan masuk Islam lagi. Muslim. Syarat harta yang wajib dizakati. Ini harta, bukan zakat fitrah ya, zakat mal. 1, milik penuh. Milik penuh. Milik penuh itu artinya sudah lunas. Rumah itu kan kalau masih kredit belum milik penuh. Jadi masih sertifikat hak guna, SHGB. Tapi kalau sudah SHM, wah itu milik penuh. Terbebas dari hutang. Ya, maksudnya sudah tidak kredit lagi. Cukup 1 nisab, melebihi kebutuhan pokok. Berlalu 1 tahun. Nah, paling gampang berlalu 1 tahun itu kita hitungnya ya bulan Ramadan ini. Gampang ingatnya. Gampang ingatnya. Nah, harta yang wajib dizakati adalah yang statusnya di bawah kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya. Harta saya ada di tangan orang 100 juta. Itu kan sudah mencapai nisab. Tetapi ada di tangan orang, dipinjem. Itu berarti belum berada di bawah kekuasaan saya. Belum berada di bawah kekuasaan saya. Saya belum bisa memanfaatkan. Maka itu tidak kena wajib zakat. Harta kita di tangan orang. Tetapi kalau yang pinjam itu orang kaya dan ada kemungkinan kembali, boleh dizakati. Boleh dizakati. Jadi saya itu ada harta di atas 100 juta dipinjam teman, kaya dia, punya travel. Tapi nggak balik-balik sejak 2017. Tiap tahun itu saya keluarkan zakatnya. Karena setiap saya tagih saya akan bayar. Berarti kan ada jaminan untuk kembali itu. Oh dia kaya, hanya susah saja. Saya zakati. Sehingga nanti kalau betul-betul kembali tidak terbebani. Tapi itu tidak diwajibkan juga. Jadi dizakati boleh, tidak dizakati juga boleh karena belum masuk pada apa tadi di bawah kekuasaan kita. Barang yang dijadikan jaminan utang tidak dikenakan zakat. Berarti dia ini belum berada di bawah kekuasaan kita. Saya punya utang.
maka kemudian saya punya barang simpenan, kemudian saya jadikan jaminan. Nah, karena di barang jaminan, maka bisa jadi kembali kepada saya. Kalau saya ini sudah melunasi, bisa tidak kembali, maka tidak dikenakan zakat. Harta wakaf juga begitu, itu tidak dizakati karena dia ini milik umum. Yang mengeluarkan zakat siapa? Milik umum ini, wakaf. Demikian juga dengan harta yang diperoleh melalui cara yang haram, seperti tadi korupsi, pencurian, perampasan, korupsi, riba, tidak boleh dizakati karena harta itu semestinya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Jadi salah kalau orang itu korupsi supaya hartanya berkah, kemudian dikeluarkan zakatnya, sedekah. Ya percuma itu. Ada pendapat begini, ini pendapat saja, boleh dibenarkan, boleh tidak. Pemimpin yang koruptor atau siapapun yang korupsi itu berhak menerima zakat karena dianggap sebagai orang miskin. Dianggap sebagai orang miskin. Sebab harta yang ada di tangannya itu kekayaan rakyat. Jadi kalau tidak miskin itu tidak mungkin korupsi. Jadi koruptor itu miskin semuanya, sehingga dia berhak menerima zakat. Nah, selama ini yang mengeluarkan zakat koruptor gitu, yang menerima rakyat. Demikian pula dengan harta pinjaman. Ya, tadi saya sebutkan peminjam tidak dikenai zakat karena harta itu belum milik penuh baginya. Yang meminjamkan juga begitu, belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Karena itu tadi di tangan orang lain, apalagi yang meminjam itu orang yang berada dalam kesulitan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa harta pinjaman tidak dikenakan zakat. Pengecualiannya adalah apabila uang yang dipinjam itu ada harapan untuk kembali karena peminjamnya adalah orang mampu, maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya, dihitung bersamaan dengan harta yang lain. Boleh juga uang kita yang di tangan orang itu, misal ada orang pinjam saya 500.000 sejak tahun 2000, sampai lupa saya, saking lamanya itu, 2011 entah 12 itu, karena anaknya mau bayar SPP sekolah itu enggak punya uang. Janjinya itu 1 bulan, cari dulu itu boleh dijadikan sebagai bagian harta yang kita keluarkan zakatnya. Misal saya total zakat saya 5 juta, dikurangi 500.000 tadi, tinggal 4,5 juta. 500.000 yang di tangan orang itu bagian dari harta yang saya zakatkan tadi itu, bagian dari zakat saya, sehingga saya bilang saja ke orang itu, wes uang 500.000 yang sampai pinjam dulu itu tidak usah dikembalikan, itu bagian dari zakat saya. Nah, itu boleh. Dengan cara menjelaskan status uang itu kepada peminjam. Ojo menentok. Sehingga yang minjem ini sudah yakin bahwa dia sudah tidak punya tanggungan. Tidak boleh kita wis nek dek gak bayar tak anggap iku zakat, nek bayar yo alhamdulillah. Tidak boleh begitu. Iku lak pilih enake. Ya harus ngomong, uang yang jenengan pinjam, dan orangnya kemarin itu sebelum Ramadan waktu nyekar, kan depan rumah saya itu kan makam, datang
karena saya pas depan. Ngapunten Ustaz, saya yang pinjam dulu itu, apa masih ingat? Tahun berapa itu pinjamnya? Lupa, yang dia yang pinjam juga lupa. Saya tidak bisa mengembalikan. Sudah, tidak usah mengembalikan, tidak apa-apa. Itu bagian dari zakat saya. Alhamdulillah, didoakan nangis itu. Sambil sujud-sujud itu depan makam. Sujud-sujud. Karena memang tidak punya. Dalam keadaan kesulitan. Jadi sudah dihitung dari bagian zakat, itu boleh. Maka jika ada seseorang yang berada pada posisi sebagai peminjam, tetapi bentuk yang dimiliki dari hasil pinjaman itu mewah, seperti rumah mewah kredit, mobil mewah kredit, beli mobil harganya 600 juta kredit, itu gimana hukumnya? Ya, rumah mewah kredit, lunas jual beli lagi rumah kredit mewah lagi. Kapan zakatnya itu? Kalau dia dihitung kredit punya hutang terus, maka ia berkewajiban zakat. Jika tidak, kapan ia akan mulai berzakat? Artinya, ini pendapat, ada yang tidak setuju juga. Selama itu masih hutang, dia tidak kena zakat. Yang tidak berkewajiban zakat adalah orang yang hidup dengan upah minimum. Cara melakukannya bagaimana? Boleh saat masih proses menyelesaikan kredit. Contoh, saya kredit mobil harganya 600 juta. Kreditnya setiap bulan itu kan tidak mungkin 2 juta. Nggak mungkin kan? Kita hitung misalkan dia nyicil mobil itu 2 tahun 600 juta. 2 tahun. Itu cicilannya berapa kira-kira per bulannya? Maka kita hitung, saya ini sudah nyicil berapa? Saya sudah nyicil berapa? Saya sudah nyicil berapa? Ini ketemu nanti nisabnya berapa sih? Harta kita ini kalau wajib zakat, kalau cicilan saya sekian bulan itu sudah mencapai nisab, maka cicilan itu yang kita bayar zakatnya. Lebih amannya begitu. Kemarin ada yang tanya saya, Ustaz, tidak pernah lepas dari kredit. Kredit lunas, kredit lunas, kredit lunas. Lunas, kredit lunas, kredit gitu. Kredit lunas, kredit lagi. Terus begitu. Jadi hidupnya itu penuh dengan hutang karena kredit tadi itu. Tetapi menurut pandangan orang, saya ini orang mampu. Kemudian saya tanya, jenengan orang mampu enggak? Mampu. Mobil saya mewah, rumah saya mewah, anak saya sekolah di sekolah mewah, tapi semuanya kredit. Terus kapan saya ini zakatnya? Loh, selama ini belum pernah zakat. Loh, katanya kalau punya hutang enggak zakat. Jadi selama ini sampai hanya zakat fitrah. Iya, enggak pernah zakat wal, enggak. Terus sodako saja. Sodako. Lah terus sementara orang yang rumahnya di bawah saya, ya, bisnisnya di bawah saya, anaknya sekolah di sekolah-sekolah biasa saja, karena uangnya itu dia simpan, tidak pernah hutang, mencapai nisab dia zakat. Maka caranya tadi, cara melakukannya boleh saat masih proses menyelesaikan kredit, boleh setelah melunasi kredit. Lunas kreditnya, sebelum kredit bayar dulu zakatnya yang lunas. Tapi berat, karena kreditnya dalam angka yang besar sehingga zakatnya juga menjadi besar. Maka cara menghitungnya jika masih pada masa kredit, ada jumlah uang yang sudah dibayarkan. Jika sudah lunas, maka mengikuti nilai harga barang yang dimiliki pada saat itu. Jadi kayak saya dulu beli mobil, itu kemudian setelah sudah 1 tahun mobil itu saya keluarkan zakatnya. Meskipun menurut orang kendaraan itu tidak kena zakat.
Sementara kendaraan ini kan juga bisa menjadi barang simpenan yang bisa kita jual kapanpun saat kita butuh uang. Berbeda dengan kendaraan bentuknya hewan. Saya keluarkan zakatnya, saya anggap itu harta kekayaan saya. Karena saat kita ini bayar pajak, itu kan ditanya mobilnya berapa, rumahnya berapa, nilainya berapa. Loh, kita kena pajak, kok zakat tidak kena? Maka saya keluarkan zakatnya dengan cara mobil saya itu di pasaran sekarang harganya berapa. Saya menghitungnya, mobil saya ini di pasaran harganya berapa, tentu ya, harga orang nawar berapa. Jadi saya tanya kepada makelar-makelar itu, mobil gini sekarang harganya berapa kalau saya jual, bukan saya beli, saya jual. Paling aman begitu. Nah, sekarang mari kita hitung nisabnya. Nah, nisabnya. Nisabnya adalah emas, perak, dan perhiasan. Nisabnya adalah senilai 20 dinar. Fa fi kulli 20 dinaron. 20 dinar. Satu dinar itu lebih kurang 4,5 gram emas. Satu dinar. Tadi nisabnya berapa? 20 dinar. Satu dinarnya 4,5 gram emas. Maka 20 dinar itu berarti 20 kali 4,5 gram emas sama dengan berapa itu? 90 gram emas. 90 gram emas. Ada yang menghitungnya lebih aman, katanya 85 gram emas. Karena tadi itu satu dinar itu kan lebih kurang 4,5. Karena lebih kurang itu bisa jadi kurang pas hitungannya. Jadi standarnya 90 gram emas, diambil di bawahnya 85 gram emas. Status emas, perak, dan perhiasan itu dimiliki untuk disimpan atau diperjualbelikan. Perhiasan itu kalau dipakai tidak kena, karena perkiraan orang pakai itu tidak sampai 90 gram. Yang dipakai itu kan tidak mungkin sampai 90 gram. Masa ada orang bawa gelang 90 gram tangannya. Tapi kalau punya 90 gram itu berarti simpenan itu. Simpenan. Ada duit beli emas, ada duit beli emas, kadang kalung, gelang, pokoknya beli. Nah, suatu saat kan itu bisa dijual. Suatu saat bisa dijual. Jadi hitungannya gramnya bukan harganya, gramnya. Nah, nanti laku di pasaran berapa. Sementara yang digunakan sewajarnya tidak dikenai zakat, karena tidak mungkin perhiasan yang dipakai sewajarnya itu melebihi 85 atau 90 gram. Tetapi jika mencapai, meskipun sekedar sebagai perhiasan, juga dikenai wajib zakat. Nah, coba kata kekayaannya pengacara siapa itu? Si Tompul ya. Hotmat Maris. Wah, itu kan mahal semua itu. Itu kena zakat itu. Mahal semua. Oh, sampai tangannya jebret gini. Jamnya jebret. Gak bisa pernah lurus. Maka emas yang tidak berupa perhiasan, emas, kan ada emas batangan itu, jika mencapai 85 atau 90 gram juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang anak dani tadi itu, emas dan perak.
Yang kedua adalah arudut tijarah, barang dagang. Barang dagang itu nisabnya adalah 5 wasak. Jadi istilah-istilah asing bahasa Arab. Nah kemudian wasak ini berapa sih? Wasak 5 wasak itu sama dengan 653 kg gabah. 653 kg gabah atau 520 kg beras. Jadi petani panen sampai 653 kg gabah atau 520 kg beras, dikeluarkan zakatnya saat panen. Jadi tidak menunggu setahun, tapi saat panen. Meskipun dalam 1 tahun berhasil panen 2-3 kali. Petani ini. Kan sekarang banyak yang tidak mau jadi petani. Terus kena zakat, regane mudhun, nanduri suwe, paneni suwe, soro kepanasan. Jadi anak-anak petani itu meskipun kuliahnya di pertanian, tidak mau jadi petani, maunya kerja di instansi pertanian, tidak jadi petani, maunya di dinas pertanian. Hewan ternak nisabnya adalah kalau unta 5 ekor unta itu sudah kena. 5 ekor unta itu sudah kena. Sapi 30 ekor. Jadi tidak dihitung harganya, jumlahnya 30 ekor. Kambing 40 ekor. Kambing hitunglah satu kambingnya itu 2 juta. 40 kan sudah 80. Sudah kena itu. Artinya seimbang, tapi dia hitungannya ekornya tadi 40 jumlah hewannya. Barang tambang atau harta terpendam atau hadiah nisabnya adalah sama dengan emas. Dapat undian hadiah 1 M. Wah itu kena zakat. Kapan? Saat panen, saat menerima hadiah. Tidak perlu nunggu 1 tahun. Ini kalau hadiah sama dengan panen, karena panen itu juga hadiah dari Allah. Karena kita nanam bisa panen bisa tidak, sehingga saat panen itu hadiah. Maka petani itu disebut dengan falah. Falah itu orang yang beruntung. Nah orang dapat undian itu falah, dia beruntung. Selamat Anda beruntung, kan begitu, mendapatkan undian hadiah 1 M. Langsung saat itu kita keluarkan zakatnya. Berapa 1 M itu berarti? 2,5%-nya dari 1 M, 25 juta. Kecil, hadiah kok gak sorong. Begitu juga dengan harta simpanan. Nah, mari sekarang kita hitung jumlah zakat itu tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Nabi bersabda, jika engkau memiliki 200 dirham atau 20 dinar tadi ya, nisabnya kan 20 dinar, dan telah berlalu masa 1 tahun, maka zakatnya adalah 5 dirham atau 0,5 dinar. Itu artinya jumlah harta yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki. 2,5%. Sekarang harga emas berapa? 900. Kalau tidak tahu harga itu berarti sudah lama tidak beli emas.
Jadi istri saya kemarin belikan untuk anak saya nggak ikut, nggak tahu. Jadi urusan ibu-ibu itu biar beli sendiri. Kalau kita belikan kadang nggak cocok. Wis milih mencicil suwe-suwe gak cocok. 900. Ya, maka nisab yang wajib dizakati adalah 90 gram kali 900.000. 9 kali 9 berapa? 81. 81. Berarti 81 juta sekarang. Ya sekarang kalau kita punya harta 80 juta sudah kena, ya 81 juta. Ya 81 juta kena zakat. Di bawah itu enggak kena zakat sekarang. Dulu kalau emas itu masih 500. Ya, jadi semakin naik harga emas, itu semakin menyenangkan bagi kita yang punya harta. Karena zakatnya semakin aman. Turun emas, kan patokannya kan emas, harga emas. Jadi harta mal kita itu ukurannya emas. Kalau dia naik, maka standarnya tinggi zakat itu, sehingga banyak orang tidak kena zakat. Tapi kalau harga emas turun, banyak orang kena zakat. Dulu kalau masih 500.000, kita punya uang 45 juta, kena zakat. Nah sekarang karena harganya 900, 45 juta, 50 juta tidak kena zakat, nunggu sampai 80. Meskipun hitungannya dulu punya uang 80 juta dengan sekarang punya uang 80 juta, itu yang dikeluarkan zakatnya kan sama. Cuma dulu itu kalau baru 80 juta belum kena zakat karena tadi 81 juta. Tapi yang dikeluarkan sama dengan yang dulu karena persentasenya 2,5%. Bedanya dulu bisa kena zakat, sekarang bisa tidak kena zakat. Nah itu enaknya hitungannya zakat yang ditetapkan oleh Islam itu adil. Nah, di sini ada yang peternak, sapi, kambing. Kalau enggak usah kita bahas berapa ekornya, nanti sudah ngitung. Ayam soalnya kan. Zakat hasil pertanian. Ini mungkin saudara-saudara kita di kampung, jika diairi dengan air hujan, air sungai, wes mengalir dengan sendirinya, maka zakatnya 10%. 10%. Jika diairi sendiri, ada biaya kan, maka zakatnya 5%. Beda. Maka undian tadi itu nggak pakai nunggu 1 tahun, karena nggak diairi sendiri itu, air tada hujan itu. Setiap ada Ramadan gini dulu kan banyak kuis-kuis itu. Ada teman saya itu selalu dapat sepeda motor berkali-kali itu. Dapat aja, dapat uang, telepon, dapat selamat dan selalu dapat. Setiap Ramadan itu selalu dapat. Pokoknya orang yang beruntung terus itu, bejan-bejane uang. Sekarang zakat penghasilan. Nah, ini yang penting untuk kita. Ada 3 pendapat zakat penghasilan. Satu, ada yang menyamakan dengan zakat emas. Zakat emas 90 gram tadi. Sehingga kalau tadi hitungan kita adalah 81, 900 kali 90,
81 juta, maka orang yang berpenghasilan 81 juta per tahun, atau hitunglah 8 juta per bulan, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah penghasilan. Ini pendapat pertama. Jadi bukan dihitung berapa harta tersisa, tetapi penghasilannya berapa. Pendapat pertama ini. Jadi orang yang penghasilannya per bulan 8 juta, dia kena mengeluarkan zakat. Jadi tidak lagi dihitung sisa uangnya berapa, pokoknya dia kena itu 8 juta. Pendapat kedua, jumlah itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok pribadi, keluarga, dan orang yang ada di bawah tanggungannya. Kebutuhan itu adalah yang dapat diukur: makan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Sehingga kira-kira 8 juta itu kalau dikurangi kebutuhan pokok, berapa? Misalkan kebutuhan pokoknya 5 juta, dia sisanya 3 juta. Maka yang dizakati itu 3 juta tadi. Jadi dia sudah kena wajib zakat karena penghasilannya berapa? 8 juta. Tapi yang dikeluarkan bukan 8 juta, 2/5 dari 8 juta, tapi 2/5 dari sisanya. Ada, ini pendapat pertama, pendapat saja. Yang kedua, ada yang menghitungnya dengan nominal kotor. Nominal kotor. Pokoknya penghasilannya tadi berapa? Dihitung 8 juta per bulan. Nah, karena supaya tidak bingung, 1 tahun itu sisa uangnya berapa? Nunggu 1 tahun. 1 tahun uangnya sisanya berapa, itu yang dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat kedua. Jadi kalau pendapat pertama tadi tiap bulan dia mengeluarkan, ya, nyicil di zakat penghasilan itu. Ada pendapat dicicil setiap bulan supaya ringan. Ada yang nunggu 1 tahun, tapi sisanya. Yang ketiga, ini yang umum. Ini yang umum. Menyamakan zakat penghasilan dengan harta kekayaan yang pada umumnya. Jadi kita punya penghasilan ini, meskipun 8 juta setiap bulan. Itu kemudian kita hitung sisa uang yang 1 tahun itu sisa berapa, mencapai nisab atau tidak. Kalau tidak mencapai nisab, berarti tidak kena zakat. Maka orang yang boros hidupnya, meskipun penghasilannya tinggi, dia tidak kena zakat. Nah, ini yang repot. Yang repot ini, ya, penghasilannya setiap bulan 25 juta, tapi boros. Pas akhir tahun, 1 tahun begini dihitung, sisa uangnya 15 juta. Orang kaya. Tapi saat mencapai 1 tahun, uangnya habis. Akhirnya kan bisa jadi dia tidak kena zakat. Maka paling aman itu Bapak Ibu, 8 juta itu, kita kalau penghasilan setiap bulan itu sudah kena nisab, menurut Yusuf Al-Qaradawi itu sudahlah keluarkan zakatnya, supaya kita ini menjadi orang yang sudah pernah mengeluarkan zakat. Jangan sampai tidak. Ada lagi yang menjamakan zakatnya dengan zakat pertanian. Tadi kan 520 kg beras. Contoh, ia mengkonsumsi beras, hitunglah harga beras 20 kg, 20.000 per kilogram. Ya, mengkonsumsi beras harganya 20.000 per kilogram. Jika dihitung 520 kali 20.000,
maka ketemu 10 juta, ia sudah berkewajiban zakat. Ia sudah berkewajiban zakat. Dengan cara tadi setiap bulan. Jadi ada pendapat yang macam-macam terkait dengan zakat penghasilan ini. Karena apa? Sekarang ini kita punya gaji tetap, ya, apalagi yang PNS, dan gaya hidupnya seringkali PNS ini sukanya kredit, lunas kredit, boros. Gaya hidupnya itu boros. Sepeda motornya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, wisatanya mewah. Nah, akhirnya habis untuk itu, hartanya itu habis untuk gaya hidup. Maka paling aman setiap bulan dikeluarkan zakatnya. Caranya tadi, penghasilannya sudah mencapai nisab atau tidak. Misalkan kalau penghasil 8 juta itu zakatnya berapa? 2,5% dari 8. Bisa 200 ribuan mungkin ya. Kan kecil itu. Itulah misalkan penghasilannya 10 juta. 2,5% dari 10 juta berapa? 250 ribu. Kan kecil itu dari 10 juta. Kita keluarkan zakatnya setiap bulan. Paling enak sudahlah hitung kotor daripada dari 10 juta ini sisa berapa ya setelah saya pakai untuk kebutuhan. Sudah semuanya aja. Kalau kelebihannya dihitung oleh Allah sedekah. Daripada kita repot. Jangan-jangan mestinya itu masuk zakat belum kita zakati. Mendingan kita zakatkan kalau kelebihan itu dihitung sedekah. Sama kayak zakat fitrah itu. Saya kalau zakat fitrah selalu pakai ukuran 3,5 kg, 3,5. Kalau kelebihan itu dihitung sedekah. Daripada orang berdebat 2,5, 2,4, 2,6. Gak usah berdebat. 3 kilo atau 3,5 kilo aman. Kalau kelebihan dihitung sedekah. Maka penghasilan, apalagi sekarang guru besar, profesor yang banyak itu setiap bulan keluarkan zakatnya aman. Kan kecil itu 250 ribu dari 10 juta. Beli bensin aja kadang 300 ribu. Misalkan begitu. Zakat komisi. Nah ini tadi sama dengan hadiah tadi. Zakat komisi. Punya proyek macam-macam sampai dapat komisi. 10% seperti pertanian. Jika bentuknya adalah proyek, maka 5%. Bedanya komisi sama seperti pertanian. Kalau hujan 10%, kalau diairi sendiri 5%. Nah kan ada orang dapat komisi itu dia tanpa bekerja. Contoh, dia ini pejabat di salah satu tempat penentu kebijakan, wis dihitung-hitung, tiba-tiba si proyek yang punya proyek bilang ini ada komisi buat sampean. Ada komisi buat sampean. Loh itu kan tiba-tiba, aku gak lapo-lapo kok oleh komisi. Loh ini untuk lembaga enggak, ini sampean lembaga wis. Ucapan terima kasih itu kan komisi 10% zakatnya. Sama seperti pertanian. Tapi kalau dia yang bekerja sebagai proyeknya, sudah dapat komisi. Hitunglah dia ini tukang kemudian dapat komisi itu 5%. Jadi ada hitungannya. Nah sekarang paling banyak kita ini zakat penghasilan ini memang baru yang dimunculkan oleh fikih zakat yang sangat populer dulu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu. Zakat penghasilan supaya orang tidak selalu menghindar dari zakat karena gaya hidup sekarang yang berpenghasilan tetap. Kalau buruh itu kan berapa UMR-nya sekarang? Kan dibawa kena zakat ya karena tadi harga emasnya naik.
Zakat fitrah. Zakat fitrah itu hadisnya adalah 1 sok. 1 sok itu berapa? Terjadi perdebatan. Ada 2,3, ada 2,4, ada 2,5, ada 2,6. Kalau terjadi perdebatan terkait dengan jumlah kilogram 1 sok itu berapa, kita ambil angka yang paling tinggi, mengeluarkannya adalah 2,6 kilogram beras zakat fitrah. Ambil, beda sedikit aja kok, antara 2,5 sama 2,6, hanya 1 gram aja. Harus berbentuk makanan pokok, tidak boleh uang. Maka saat kita ngasih uang ke masjid, masjid membelikan beras. Maka sekarang ini beberapa masjid menyiapkan beras untuk mereka yang nggak sempat beli beras, keburu mau mudik, saya nitip ini zakat fitrah saya. Nah, nanti dibelikan beras itu tadi. Jika diuangkan harus diubah dahulu oleh panitia ke dalam bentuk beras dan sesuai dengan nilai beras yang dimakan sehari-hari. Jangan kita ini makan berasnya yang bagus, zakatnya beras yang jelek. Jadi sama seperti yang kita konsumsi berasnya. Maka nitip ke panitia itu jangan selalu sama harganya. Nitipnya kan kadang sama itu, dipukul rata. Mestinya kita tanya dulu, sampai biasa konsumsi beras harga berapa? Jadi harus beras yang kita konsumsi. Misalkan panitia itu menetapkan harga minimal beras, kita bilang saya tidak biasa konsumsi itu, saya biasa konsumsi di atasnya. Meskipun ada yang membolehkan zakat fitrah bentuknya uang, karena penerimanya pasti akan membelikan makanan. Tidak tentu. Kadang dikasih uang beli rokok, uang ini untuk makan malah belikan rokok. Maka sudah paling aman kita pilih apa tadi, beras zakat fitrah. Kalau tidak sempat nanti panitia yang membelikan. Siapa saja penerima zakat? 1 fakir. Fakir itu bisa laki bisa perempuan. Orang yang tidak memiliki penghasilan, pengangguran. Ini yang paling utama. Jangan sampai ada fakir yang tidak dapat zakat fitrah. Zakat mal juga begitu. Kalau kita ngasih zakat mal, harus di-ranking dulu siapa yang fakir. Yang kedua baru miskin. Kalau fakir sudah teratasi, baru di bawahnya orang miskin. Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kadang kita ini tidak membedakan fakir miskin. Miskinnya dapat, fakirnya tidak dapat. Laki perempuan sama. Amil zakat, nah tadi sudah disampaikan. Amil zakat itu siapa? Maka amil-amil zakat di masjid kalau menjadi perdebatan bisa masuk fi sabilillah. Yang ngurusi masjid itu bisa masuk fi sabilillah. Guru ngaji, saya itu selalu dapat zakat, numpuk di rumah saya itu. Aku kok oleh zakat sih? Jenengan fi sabilillah. Ya karena begitu saya terima, kemudian saya bagikan lagi ke orang lain. Jadi karena fisabilillah. Fisabilillah itu pokoknya definisi fisabilillah, guru ngaji itu. Orang yang berhutang. Ini sekali lagi orang berhutang ini ya, orang-orang yang terbelit utang beneran. Jangan yang kredit-kredit tadi itu. Hidupnya mewah kredit. Aku ya duwe utang, tapi sampeyan kredit iso bayar. Nah, orang kredit itu kan sudah dicek sama pihak bank itu. Sudah disurvei, orang kaya itu.
Maka beda ini, orang hutang dengan orang kredit itu beda. Kredit itu kan hutang yang diciptakan oleh pelakunya. Tapi kalau hutang itu betul-betul dia tidak berdaya. Sabilillah dan Ibnu Sabil ini biasa orang dalam perjalanan. Yang tidak berhak menerima zakat, orang yang berada dalam tanggungannya. Seperti apa? Orang tua, anak, istri. Wes zakatku tak kekno sampene, Dik. Loh, zakat suami dikasihkan ke istrinya itu nggak boleh, nggak berhak itu. Istri ini tanggungannya suami. Wah, itu muter aja zakatnya. Atau dikasihkan ke orang tua saya miskin usah ndak bekerja. Loh, itu tanggungan sampean menghidupi. Orang tua kok dikasih zakat, dikasih kotoran. Ya, nggak berhak. Anak apalagi tanggungan kita. Jadi jangan dikasih ke orang tua, jangan dikasih ke istri, jangan dikasih ke anak. Ada yang membolehkan istri ngasih ke suami. Kalau kebalikannya boleh. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istri. Iku saking melarati wong lanang. Tidak berdaya itu, lahir batin nggak berdaya, nggak berdaya wis, dikuasai semuanya, di bawah kekuasaan sang istri. Orang kafir dan fasik, ini ada catatan fasik, seperti orang yang sengaja meninggalkan sholat. Maka Bapak Ibu saat mendata fakir miskin, itu yang orang fasik-fasik tadi itu taruh di bawah. Puasa ndak puasa, sholat ndak sholat. Kenapa? Kalau dia berani melanggar yang wajib, maka berani melakukan yang maksiat. Lalu harta ini fungsinya apa? Zakat itu kalau diberikan kepada dia, mendingan kepada mu'alaf. Orang mu'alaf itu ada keinginan untuk menjadi baik. Orang masuk Islam itu kan motivasinya menjadi baik itu. Tapi kalau orang ini sudah lama muslim, beriman, tapi tidak sholat, tidak puasa, itu fasik. Maka yang dapat tadi siapa? Mu'alaf, bukan orang yang fasik. Hati-hati. Ya, kadang kita ini pukul rata, gak enak, kasihan, tapi dia fasik. Tentu fasik ini karena kita tampak perilaku eksternalnya. Kita tampak perilaku eksternalnya. Ini. Jadi jangan sampai kemudian kita ini tidak berhati-hati di dalam memberikan harta zakat tadi itu. Maka di sini disebutkan tambihat. La tu'taz zakatu li kafirin wala li fasikin. Karena Nabi bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. La hadda fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasabin. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kemudian harta zakat tadi itu kita berikan kepada orang yang fasik. Kecuali begini, setelah dia menerima zakat itu kemudian berubah. Nah, tentu ini juga sulit. Maka saat kita nyampaikan, iki tak kei saiki sampean zakat, tapi sampean kudu sembahyang. Harus berani begitu. Tapi jangan di depan umum. Tak kei sampean zakat, tapi kudu sembahyang. Kosong. Nek sik pancet tau ngarep sampean gak oleh zakat. Ya kan BLT begitu itu. Kan ada. La yajuzu naqlu zakati min balatin ila akhar
yab'udu bimasafati qasrin fa'akthar. Jangan dipindah zakat ini ke negara lain selama di tempat kita masih banyak orang yang membutuhkan. Tapi kalau di kita ini sudah orang kaya semua, maka kasih ke daerah lain. Boleh. Jangan sampai kita mementingkan daerah lain di tempat kita masih banyak orang yang membutuhkan. Lau dafa'a muslimun zakata malihi li ayyi sunfin minal asnafit thamaniyah ajza'a dzalika ghairu annahu yanbaghi ay yuqaddimal ahamma wal aktsar hajah. Nah, tadi kan ada beberapa golongan yang menerima zakat. Fakir, miskin, orang punya hutang, sabilillah, musabil, kan ada urutannya itu. Fakir lebih dulu, kemudian miskin. Boleh kita data semuanya supaya semuanya ini bisa dapat. Misalkan kita punya ada zakat itu 10 juta. Kita hitung nanti sekian dapat sekian supaya dapat semua. Boleh. Yang penting si fakir itu harus lebih dulu dapat. Nah, jumlahnya berapa? Boleh dipukul rata, boleh tidak. Oh, ini yang fakir kita kasih lebih. Dia dapatnya 1,5 juta. Yang miskin 1 juta misalkan gitu, atau 500.000. Boleh begitu. Terserah kita, bebas, tidak ada aturannya. Yang penting kita lebih dulukan orang yang paling membutuhkan. Boleh hanya fakir miskin saja sudah. Ini uangnya hanya cukup untuk fakir miskin. Kalau kita pukul rata, angkanya kecil, boleh, terserah. Yang penting fakir miskin ini yang diutamakan. Ya, fakir miskin. Yang penting fakir miskin. Saya kira begitu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat. Oh ya, ini tambahan. Bagaimana dengan zakat fitrah? Apakah boleh kita keluarkan saat masih awal Ramadan atau pertengahan Ramadan? Tidak perlu menunggu akhir Ramadan. Boleh. Boleh. Apalagi kondisi saya sehat, bismillah, saya sudah masuk Ramadan, maka saya kemudian membayarkan zakat fitrah saya. Boleh. Sebab kalau kita membayarnya di akhir, itu menumpuk. Kasihan amil zakatnya di masjid panitia itu kasihan. Nimbangnya sudah malam lebaran, baginya juga malam itu. Sehingga banyak kita temukan panitia zakat di masjid-masjid itu tidak sholat Idul Fitri, ketiduran. Nimbangnya sudah berat. Ya kan nimbang kan dicampur dulu semuanya, habis itu ditimbang lagi, dikeresekin lagi dengan kreseknya panitia, habis itu keliling bagi. Sementara itu harus dibagi sebelum sholat Id, dimulai sudah harus selesai. Maka sekarang panitia banyak membuka 10 malam terakhir sudah membuka. Siapa yang mau berzakat fitrah, panitia sudah membuka kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.